Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Seperti biasa menyampaikan hal-hal yang aktual, hangat dan terpercaya yang muncul di tengah-tengah masyarakat Islam, baik dalam bentuk kritik ataupun nasihat. Kali ini ada berita yang cukup hangat berkaitan dengan ansab, yaitu nasab yang saling jadi rebutan berkaitan dengan Habib Syarif mendapat kritikan dari Kiai Haji Imaduddin ya. Tapi bagaimana sebenarnya? Apakah memang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih eksis atau tidak? Inilah yang akan kita angkat. Jadi tidak ingin berbicara berkaitan dengan silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi lebih pada hujjah bahwa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang ada sampai hari kiamat. Nah, mari kita simak sebentar lagi, yaitu ucapan seorang ustadz yang saya kutip dari sebuah video, namun ada baiknya kalau mendengarkan sedikit uraian, dan saya mohon kepada teman-teman di YouTube untuk benar-benar memperhatikanlah. Jangan dulu ditutup YouTube-nya. Ya, ini buat ilmu, ya ilmu buat kita sekalian agar kita lebih mengerti Islam gitu. Ya, di samping juga mendukung dana, dan juga saya berharap nanti bagi mereka yang ingin menyumbangkan buka bersama dan sebagainya bisa dikirim kepada saya itu. Insya Allah saya akan sampaikan secara amanah kepada mereka-mereka yang membutuhkan buka bersama. Nah, namun mari kita dengar ya baik-baik atau kita simak berkaitan dengan Habib ini. Di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabrani, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid ke-8 yang diterbitkan oleh Darul Kutubil Ilmiyah, cetakan pertama pada tahun 2007, pada halaman 380, An Ja'far ibn Muhammad An Ubaidillah bin Abi Rafi' Anil Miswar bin Makhramah, dari Ja'far bin Muhammad dari Ubaidullah bin Abi Rafi' yang menceritakan dari Al-Miswar bin Makhramah anna Hasan bin Hasan ba'atha ila Al-Miswar yakhtubu ibnatan lah, bahwa Hasan bin Hasan mengutus seorang menemui Al-Miswar untuk melamar putrinya. Faqal qul lahu yuwafini fi waqtin qad zakarah, maka Miswar pun berkata, katakan kepadanya agar dia menepati janji untuk datang menemuiku di waktu yang telah dia tentukan. Falaqiyahu fahamidallah Al-Miswar wa qala, kemudian Hasan bin Hasan pun datang menemuinya, lalu Al-Miswar mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah dan berkata, ma min sababin wala nasabin wala sihrin ahabba ilayya min nasabikum wa sihrikum, tidaklah ada sebab dan nasab, tidak pula besan yang lebih aku cintai dibandingkan nasab dan besan kalian, yaitu menjadi besan kalian. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qal, akan tetapi Rasulullah pernah bersabda, Fatimatu syujnatun minni yabsutuni ma yabsutuha, Fatimah adalah dahan dariku, telah membuatku gembira siapa yang membuatnya gembira.
wa yaqbiduni ma yaqbiduha, dan telah meninggalkanku siapa yang meninggalkannya. Wa innahu yuqta'u yawmal qiyamati al-ansab illa nasabi wa sababi, dan sungguh kelak di hari kiamat akan terputus seluruh garis keturunan kecuali garis keturunanku dan sebabku. Riwayat yang sama tercantum di dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama kelompok Salafi, pada jilid keempat yang diterbitkan oleh Maktabatul Ma'arif, cetakan tahun 1995, pada halaman 650. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Rasulullah bersabda, Fatimatu bad'atun minni yaqbiduni ma yaqbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha. Fatimah adalah belahan jiwaku, telah meninggalkanku siapa yang meninggalkannya, telah membuatku gembira siapa yang membuatnya gembira. Wa innal ansaba yawmal qiyamati tanqati'u ghairu nasabi wa sababi wa sihri, dan sesungguhnya seluruh garis keturunan di hari kiamat kelak akan terputus kecuali nasabku, sebabku, dan keluargaku. Qala Al-Albani, Al-Albani berkata, lakinni wajadtu laha mutabi'an qawiyan, akan tetapi aku mendapati untuk riwayat ini jalur periwayatan lain yang kuat. Riwayat yang sama tercantum di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama ahlu sunnah, yang ditahqiq oleh Az-Zahabi pada jilid ketiga yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2002, pada halaman 365. Qala Al-Hakim, Al-Hakim berkata, hadza hadis sahihul isnad wa lam yukhrijah. Ini adalah hadis yang sanadnya sahih, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Wafaqahu Az-Zahabi fi talkhis sahih. Zahabi berkata sahih. Riwayat yang sama tercantum di dalam kitab Al-Ahad wal Mathani karya Ibn Abi Asim, salah satu ulama ahlu sunnah, yang diterbitkan oleh Darul Kutubil Ilmiyah, cetakan pertama pada tahun 2003, pada halaman 585. Riwayat ini menunjukkan bahwa nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah nasab khusus yang mana tidak akan terputus walaupun di hari kiamat. Sementara nasab ini dari jalur seorang wanita, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Namun anehnya, banyak yang mengenal dan mengagumi para aulia dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi atau yang dipanggil Sadat, akan tetapi orang tersebut minim pengetahuan tentang sosok yang menurunkan para Sadat tersebut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama yaitu ayat Allah yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Jadi dikatakan fa idza nufikha fis-sur, apabila sangkakala itu sudah ditiup, fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi pertalian keluarga, yaitu nasab, bainahum, di antara mereka, yauma idin, ketika itu, wala yatasaalun, dan tidak pula mereka saling bertanya. Ini yauma idin, yaitu pada hari kiamat ya. Nah, itu jadi pada waktu itu ansab atau nasab-nasab di akhirat kelak itu ya, pertalian nasab tidak. Sebagaimana juga nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah untuk berbuat baik guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di hadapan Allah kelak di akhirat. Itu ada banyak hadis sekali yang seperti itu. Demikian juga Hasan, Husain dan sebagainya.
kelak juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hadis yang berbicara ansab? Nah, inilah yang akan kita bahas, saudara. Namun sebelum mendengarkan kajian hadis, ini ada beberapa tafsir. Seperti kalau kita melihat tafsir Jalalain misalnya, yang dimaksud dengan apabila sangkakala ditiup itu tiupan malaikat Israfil yang pertama atau yang kedua, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu yang dapat mereka bangga-banggakan. Oh, saya ini keturunan Rasulullah. Tidak ada itu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di sini tidak ada perkecualian, illa enggak ada. Jadi di sini ayat berlaku umum kepada siapapun. Kepada siapapun, dan tidak pula mereka saling bertanya tentang nasab tersebut. Berbeda dengan ketika mereka hidup di dunia. Hal tersebut disebabkan kengerian yang menyibukkan diri mereka pada hari kiamat, yakni melihat sebagian kengerian-kengerian yang ada padanya. Pada sebagian waktu di hari kiamat, ya waktu dari hari kiamat, mereka sadar pula sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat-ayat lain, yaitu sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan. Nah, itulah ayat-ayat berkaitan dengan nasibnya ansab, nasibnya nasab di hari kiamat. Dan kalau kita buka misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, saya menggunakan tafsir yang tepat, ya, tafsir praktis. Tafsir praktis Ibnu Katsir, sebuah aplikasi tafsir Ibnu Katsir berbahasa Arab yang bisa berubah-ubah, kemudian bisa menjadi tafsir bahasa Inggris, tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Urdu India. Aplikasi hebat ini. Kemudian kita baca di sini tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ansab, fala ansaba bainahum, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Al-Mu'min, yakni kaitan nasab tidaklah berguna pada hari itu, dan orang tua tidak dapat menangisi anaknya dan tidak pula menoleh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yas'alu hamimun hamima yubassirunahum, dan tidak ada lagi seorang teman akrab pun menanyakan temannya sedangkan mereka saling melihat. Artinya ketika itu mereka sibuk nafsi-nafsi, keadaan mereka itu sama bingung menunggu putusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperkarakan ini saya dulu nasabnya saya adalah kerajaan, saya nasabnya Jokowi, enggak itu. Tidak ada nasab itu. Nasabnya Presiden Soeharto, nasabnya Presiden Soekarno, nasabnya jenderal, enggak ada itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anaknya. Jadi itu Ibnu Mas'ud mengatakan apabila hari kiamat telah terjadi, Allah menghimpunkan semua manusia. Jadi menghimpun semua manusia yang terdahulu dan yang terkemudian. Kemudian juru serunya menyerukan, ingatlah barang siapa yang mempunyai mazlamah, yaitu pernah dianiaya, maka datanglah dan ambil haknya. Maka bergembiralah orang yang mempunyai hak pada orang tuanya atau anaknya atau istrinya, sekalipun haknya itu kecil. Hal yang membenarkan adalah firman Allah yang mengatakan, yaitu dikatakan apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Maula Bani Hasim
telah menceritakan kepada kami, Abdullah ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami, Ummu Bakar binti Al-Miswar ibnu Muqramah dari Ubaidillah ibnu Abi Rafi' dan Al-Miswar ibnu Muqramah radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Fatimatun bat'atun minni. Fatimah adalah belahan jiwaku. Yakbiduni ma yakbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha wa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamati ghaira nasabi wa sababi wa syihri. Nah ini, jadi Fatimah adalah belahan jiwaku. Segala sesuatu yang berkaitan yang membuatnya marah, membuatku marah, dan segala sesuatu yang menyenangkannya membuatku senang, dan sesungguhnya nasab itu akan terputus kelak di hari kiamat kecuali nasabku. Ya, kecuali nasabku, mana sudah, kecuali nasabku, dan juga yaitu keturunan yaitu kerabat dari keluarga, ya, kerabat dari keluarga yang terdapat di dalam surat tadi itu. Yaitu membuatku marah, dan segala sesuatu yang menyenangkannya membuatku senang, dan sesungguhnya nasab itu akan terputus kelak di hari kiamat kecuali nasabku, hubunganku dan persemendaanku, hubungan kekerabatan karena nikah. Nah, itu ada kekerabatan karena nikah, itu ada. Kemudian Fatimah bat'atan minni yuribuni ma rabaha wa yu'dhini ma adhaha. Fatimah adalah belahan jiwaku. Semua hal yang menyedihkannya membuatku sedih, dan semua hal yang menyakitkan dia membuatku sakit pula. Itu panjang ya hadisnya. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abu Amir telah menceritakan kepada kami Zuhair dan Abdullah ibnu Muhammad dari Hamzah ibnu Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di mimbarnya, apakah gerangan yang telah dilakukan oleh banyak kaum laki-laki? Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya pertalian persaudaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berguna bagi kaumnya. Tidaklah, demi Allah, sesungguhnya pertalian persaudaraanku tetap terpelihara di dunia dan akhirat, dan sesungguhnya aku, hai manusia, adalah pendahulu bagi kalian bila mana kalian tiba di negeri akhirat nanti. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, saya adalah si fulan dan fulan. Maka aku katakan kepada mereka, adapun mengenai nasab hubungan persaudaraan, maka aku telah mengetahuinya, tetapi kalian sesudahku telah berbuat bid'ah dan kalian berbalik mundur ke belakang. Ada juga berita dari Musnad Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab sebagaimana berikut, kullu sababin wa nasabin fa innahu munqati'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Semua hubungan dan kaitan nasab sungguh akan terputus kelak di hari kiamat kecuali hubungan dan nasabku. Itu banyak sekali kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada juga hadis kullu nasabin wa sihrin yang qati'u yaumal qiyamati illa nasabi wa sihri. Semua hubungan nasab dan sihir, yaitu persaudaraan karena nikah, akan terputus pada hari kiamat kecuali nasab dan sihirku, yaitu pernikahanku. Sa'altu Rabbi azza wa jalla
alla tazawwaja ila ahadin min ummati wa la yatazawwaja ila ahadun minhum illa kana ma'i fil jannah fa'atani dzalik. Aku pernah memohon kepada Tuhanku yang maha mulia lagi maha agung, semoga tidak sekali-kali aku kawin dengan seseorang dari umatku dan tidak sekali-kali seseorang dari mereka mengawini keluargaku, melainkan ia akan ada bersama denganku di dalam surga. Maka Allah mengabulkan permintaannya itu. Tidaklah diriwayatkan pula hal ini melalui hadis Umar ibn Saif dan Ismail dari Abdullah. Faman saqulat mawazinuhu faula, ya, ila akhir ayat tuh ya. Jadi intinya saudara, kalau berbicara nasab, sabab, hubungan dan nasab, yaitu hubungan kekeluargaan, sihri karena pernikahan, itu seluruhnya didasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun memang ada hadis juga yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah akan memperingatkan, yaitu bahwa Rasulullah pernah mengingatkan Aisyah, pernah mengingatkan Bani Manaf dan sebagainya, Bani Muthalib dan sebagainya, seluruhnya mereka agar banyak-banyak berbuat baik karena kelak mereka juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ini tidak bertentangan dengan hadis. Artinya nasab itu tidak menghalangi pemeriksaan. Jadi nasab itu tidak menghalangi pemeriksaan. Karena ada hadis lagi yang lainnya bahwa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amalnya tidak sama dengan kakeknya atau yang amalnya tidak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan mencapai derajat yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak dalam hadis. Bahkan dikatakan wali-waliku itu bukanlah keluargaku, tetapi siapa saja yang bertakwa kepadaku. Nah, itu dalam hadis lain banyak. Artinya di sini tidak ada keistimewaan, tapi kita tidak boleh merendahkan, yaitu seluruh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang keluarga Rasulullah kita lihat sekarang ada keluarga Rasulullah yang liberal, ya, ada keluarga Rasulullah yang macam-macam itu. Nah, tentu saja itu mengotori kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mau benar-benar eksis sebagai keluarga Rasulullah, ikutilah kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Jangan mengikuti bukan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru itu benar.